Wabarakatuh. Untuk membuat data karyawan, pertama adalah masuk dulu, login dulu menggunakan alamat ini. Jadi ini ada 34.101.81.126. Jadi kalau saya masuk login yaitu, maka otomatis akan diarahkan ke halaman login. Kemudian login dengan username administrator dan passwordnya adalah password kayak gini. Kemudian login sampai berhasil. Kemudian masuk ke, secara default nanti akan diarahkan ke beranda ya. Kemudian pilih ke HR ini. Kemudian pilih ke karyawan. Kemudian buat karyawan baru itu bisa klik di sini. Kalau belum ada datanya, tombol ini ada, tapi kalau sudah ada datanya, tombol ini nggak ada. Adanya cuma di sini, yaitu klik baru ini. Kemudian di sini ada banyak field itu artinya kolom gitu kan. Kolom yang pertama itu serinya ini nggak usah diubah gitu. Perusahaan secara default kita akan memilih PPIT Al-Hikmah, status secara default aktif, kemudian tinggal ngisi kolom-kolom yang masih kosong ya. Saya beri contoh, yang pertama misalkan saya sendiri, nama saya misalkan hanya ada 2 suku kata kayak gini, maka yang pertama itu saya tulis Hilman, kemudian yang terakhir nama belakang Ramadan. Kalau ada 3 suku kata bisa taruh di sini yang tengah. Kemudian kalau ada lebihnya lagi, semua ditaruh di nama belakang. Kemudian panggilan bisa pilih, misalkan di tempat kita biasa dipanggil Ustadz ya gitu. Kemudian jenis pekerjaan, ini status kepegawaian, misalkan pegawai tetap gitu. Kemudian jenis kelamin ada 2, female dan male. Female itu artinya perempuan, male itu artinya laki-laki. Sini saya pilih laki-laki. Kemudian saya isikan tanggal lahir saya pilih misalkan tahunnya itu misalkan 89 bulan Desember tanggal 13 misalkan. Kemudian tanggal bergabungnya itu bisa mundur ke belakang ya, misalkan saya bergabung tahun 2020 bulan Februari tanggal 1 gitu. Terus ini yang kolom atas ini sudah kayak gini. Kemudian yang selanjutnya kontak darurat, ini sebenarnya diperlukan tetapi ini tidak wajib, bisa dikosongi. Kalau saya misalkan kontak darurat saya namanya misalkan Isma gitu, terus nomor teleponnya misalkan 2 kayak gini misalkan. Hubungannya apa, misalkan adik gitu kan ya. Nah ini kontak darurat kalau tersedia. Kalau tidak tersedia bisa dikosongi, tapi saya berharap data ini sangat lengkap ya, karena nanti kita akan banyak menggunakan data ini untuk memapping karyawan ya. Kemudian selanjutnya setelah 2 kolom ini kontak darurat, kemudian pengguna ERP next ya. Ini klik aja panahnya. Nah di sini kita cari username-nya, misalkan nama saya saya salah. Nah ini ya, ini dicari. Kemudian buat izin pengguna ini secara default centang, biarkan tercentang seperti ini. Kemudian bergabung detail ini sebenarnya ada hubungannya dengan lamaran pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita tidak sedang merekrut karyawan baru, kita hanya menginput karyawan lama, ini kosongin dulu. Nanti akan saya jelaskan pada tema cara rekrutmen karyawan ya. Ini kita skip ya.
Kemudian di departemen and grade, nah ini departemen kita pilih, misalkan saya ada di departemen UKM gitu kan ya. Kemudian penunjukan itu sebenarnya adalah jabatan. Ini misalkan saya direktur UKM, kemudian kelas dan cabang ini karena di tempat kita tidak menggunakan kelas karyawan dan cabang, maka ini dikosongi. Kemudian melapor untuk ini nanti karena saya misalkan saya ini adalah level tertinggi ya, jadi nanti saya anjurkan untuk membuat karyawan itu dari level yang paling tinggi, yang sudah tidak ada melapor kepada siapanya gitu. Nah, kita buat dulu, maka ini saya kosongin karena ini level yang paling tinggi, misalkan seperti itu ya. Kemudian pemberian persetujuan ini kayak yang mengizinkan cuti itu siapa kayak gitu. Kemudian yang menyetujui shift masuk itu siapa, kemudian yang menyetujui klaim biaya itu siapa. Nah ini nanti ini semua mengarah ke karyawan ya, jadi nanti ini datanya bisa diperbaiki lagi, misalkan ini kita masih kosongin gitu, nanti kita edit lagi nanti kalau karyawannya sudah mulai lengkap. Tetapi kalau misalkan sudah ada gitu yang menyetujui cutinya itu siapa, maka kita bisa cari atasan saya, misalkan kalau saya punya atasan, tetapi karena saya tidak punya atasan maka semuanya dikosongin kayak gitu. Kemudian approver klaim biaya ini biasanya mungkin di direktur keuangan mungkin ya, bisa dipilih misalkan Buning, nanti kita dicari karena Buning belum saya buat karyawan di sini, maka datanya belum ada. Makanya yang saya anjurkan itu kan membuat karyawan dari level yang paling atas dulu ya. Kemudian next ya, ini pemberi persetujuan ini saya kosongin tapi silakan diisi. Kemudian detail kehadiran dan cuti. Nah ID perangkat biometrik karena kita belum menggunakan, maka ini kosongin. Kemudian daftar hari libur, ini sebenarnya kita bisa membuat hari libur ya menurut kalender pendidikan dan sesuai jam hari masuk karyawan, tetapi karena kita tidak membuatnya maka ini kosongin. Kemudian pergeseran defaultnya ini kosongin aja dulu, kosongin ya. Ini pergeseran itu sebenarnya bahasa Inggrisnya itu shift ya, shift 1, shift 2 kayak gitu, shift pagi, shift siang gitu. Nah ini kosongin. Terus selanjutnya itu detail gaji. Nah silakan di input metode gajinya apa, misalkan kas atau bank gitu kan. Kalau bank nanti kita input nama banknya, nomor rekening banknya. Kemudian ini gajiannya pilih yang main kayak gitu. Nah kalau misalkan kas ya wes tulis aja kas, pilih aja kas gitu. Nah seperti itu. Kemudian asuransi kesehatan ini silahkan diisi, misalkan buat asuransi kesehatan baru untuk pegawai, nama asuransinya apa, ikutin aja alurnya, ini nanti akan diarahkan ke tempat yang benar gitu. Kalau misalkan tidak mau menginput asuransi kesehatan berarti dikosongin aja. Kemudian kontak detail ini adalah kontak detail pribadi ya, seperti mobile. Kalau bisa isikan nomor HP-nya ya, misalkan 082329578721, ini nomor HP pribadi saya. Kemudian emailnya kalau ada, kalau nggak ada kosongin. Kemudian selainnya itu boleh dikosongin. Kalau ada alamat ya, itu silakan diisi alamat karena semua karyawan tentu saja harus diketahui alamatnya ya. Kemudian alamat saat ini misalkan kalau misalkan dia ada berpindah tempat gitu, maka silakan diisi sesuai konteks yang ada di sini, silakan dibaca-baca. Kemudian ini misalkan Jalan Hasanuddin nomor 23 misalkan ya, Jakarta Utara kayak gitu. Ini kayak gitu.
kontak detailnya. Kemudian bio pribadi ini silakan diisi seperti apa biografinya gitu, tapi silakan dikosongin juga nggak apa-apa, tapi kolom ini saya sediakan. Kemudian data pribadi silakan diisi juga, misalkan kalau paspor ini adalah nomor KTP ya, bisa menggunakan nomor KTP. Kemudian tempatnya, status perkawinannya ini bisa dikosongin juga loh, bisa dikosongin. Kemudian status perkawinannya misalkan bisa diisi menikah gitu, golongan darahnya kalau diketahui juga bisa diisi. Nah selanjutnya adalah kualifikasi pendidikan ya. Tambahkan, misalkan menambah baris, yang pertama pilih namanya misalkan SMA N1 Karanganyar gitu. Kualifikasi bisa dikosongi, lulusan, tahun berjalannya misalkan 1997 gitu. Kalau misalkan kita mau lihat lebih detail kolom ini apa aja gitu, bisa diklik di sini. Jadi di sini ya, kualifikasi, ini nama sekolahnya, kualifikasi ini sebenarnya jurusan sih, karena saya SMA gitu, misalkan saya MIPA gitu ya, atau IPA. Yang lain silakan dikosongin aja, nggak apa-apa. Kemudian baris kedua misalkan ITB gitu kan ya, universitasnya, kualifikasinya misalkan computer science atau komputer CS ya, computer science, tahunnya misalkan 2011 gitu, kayak gitu sih. Nah silakan diisi, ditambahkan lagi gitu. Cara menghapusnya di aja sini, ini diklik hapus gitu ya. Nah misalkan sudah gitu, kemudian pengalaman kerja sebelumnya ini silakan diisi, silakan juga tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian sejarah dalam perusahaan ini silakan diisi, silakan juga tidak diisi, tidak apa-apa. Nah begitu, setelah itu kita simpan aja. Iya. Oke mas. Kan tadi saya lihat di flashdisknya itu adanya Windows 7 ya. Windows 7? Ya rawa mas, instalan wae nek paman. Nah, terus saya install udah bisa terus, tapi kayak tidak ada driver packnya gitu ya. Oh driver? Iya. Nggak apa-apa mas, drivernya nggak usah dikasih. Sama bahasanya juga beda. Bahasa apa mas? Bahasanya bahasa Brazil atau Portugis, terus saya cari pindah ke Indonesia masih tidak bisa. Enggak, pakai bahasa Inggris mas. Jangan pakai bahasa Indonesia. Masa nggak ada mas? Saya cari